Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isneni. Kali ini saya di kebun ground Pak Adi Dekas. Sebelumnya kita udah beberapa kali bikin video. Nah, kali ini kita di sini Pak Adi punya bahan bonsai sinensis ya Pak Adi. Iya betul. Sinensis, dan ini nanti rencananya mau di reposisi, kemudian ganti media juga Pak Adi. Iya, betul. Ganti media juga. Oke. Kita ikuti langkah-langkahnya bersama Pak Adi Dekas. Nah, ini kita bisa bilang bahwa sinensis yang ini bahan mentah gitu ya Pak Adi. Iya, betul. Bahan mentah, benar-benar belum digarap. Nah, biasanya apa yang harus dilakukan di awal Pak Adi? Ya, sebenarnya ini kan udah saya cicil, saya garap. Jadi kalau misalnya nanti dari bahan mentah itu, pertama sekali kan kita harus cari gerak dasarnya dulu. Kan. Kita harus cari posisi yang paling baik kan untuk mendapatkan gerak dasar yang baik. Gerak dasar ya. Nah, jadi kalau kemarin itu saya udah lihat ya beginilah. Oh, kira-kira nanti posisinya seperti itu. Posisinya seperti ini. Kemudian bentangannya di ke sini, kemudian nanti topnya di sini, bentangannya ke sini. Jadi kita akan toto sekalian. Cuman supaya enak untuk notonya kita sebaiknya reposisi dulu sekalian. Ini kan medianya udah jenuh ya. Udah jenuh. Kita sekalian reposisi dan penambahan medianya. Itu medianya jenuh itu kelihatan dari mana Pak? Kesuburan pohonnya atau gimana? Ya, ini padat sekali kan. Ini Oh, kan udah padat. ini kan jenisnya Sinensis Blue. Sinensis Blue. Jadi ini waktu pas diangkat dari lahan itu medianya cuman dikasih pasir aja. Oh, Bawa pasir. media yang asli dari lahan, kemudian ditambah dengan pasir supaya dia padat. Karena sinensis ini kan kalau dibawa-bawa itu biasanya diikat kan. Memang kalau dicabut itu media lepas juga sebenarnya nggak begitu masalah. Tapi yang jadi masalah itu pada saat pemindahan itu kalau akarnya gerak, kalau nggak ada terubusan baru, kalau misalnya akar-akar serabut itu putus, itu bisa menyebabkan pohon stres dan bisa menyebabkan kematian. Makanya sering diikat dulu di awal ya Pak? Iya, makanya diikat biar pohon nggak begitu, nggak gerak, nggak goyang. Nah, untuk mengantisipasi nggak gerak tadi, biar kepadatannya tinggi, itu kita kasih pasir murni ya. Ini kita kasih pasir Merapi. Jadi sehingga potnya jadi meliuk-meliuk gini ya karena dia diikat kemudian ini pohonnya udah padat sekali. Nanti kita bisa lihat, kita bongkar, kita lihat kondisinya sekalian. Kita nanti mau menentukan tarikan dari akar itu untuk gerak dasar yang kita rencanakan apakah udah sesuai dengan kriteria atau belum. Untuk gerak dasar itu termasuk pemilihan muka ya? Iya, nanti kalau kita sudah menentukan gerak dasar, itu nanti kita sudah tahu mana wajahnya pohon itu. Yang jelas nanti untuk menentukan percabangan, kemudian yang namanya pohon kan bentuknya biasanya itu nanti kan simetris atau asimetris. Nah, jadi simetrisnya dari mana ya? Dari wajah itu tadi. Nah, itu nanti kemudian penentuan tangan pertama, tangan kedua, kemudian bentangannya itu tadi ya tergantung dari gerak dasar itu tadi. Karena untuk menentukan arah tajuk itu gerak dasar harus dapat duluan. Terus gerak dasar itu juga nentuin gayanya nanti ya Pak? Ya betul. Kalau nanti kita lihat pohonnya bahannya seperti apa, di situ nanti kita tinggal pilih kan ada 9 gaya dasar kan, ada 9 gaya dasar. Tapi kalau sinensis ini cenderung lebih lebih kontemporer ya, istilahnya nanti surrealis. Maksudnya bisa jadi ke surrealis. Tapi karena saya biasanya seringnya bikin pohon formal ya. Jadi nanti tetap pohonnya akan kita buat formal tapi unusual. Oh gitu ya.
Oke, berarti langkah selanjutnya apa ini, Pak? Ya kita bongkar Oh, dulu kita pohonnya. bongkar dulu. Kita apa? Kita mau lihat gerak dasarnya. Karena perlu dilihat akarnya ya, Pak Iya, Adi, untuk betul. gerak dasar itu ya. Betul. Nanti kemarin kan udah kita coba tentukan gayanya, tapi akarnya enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Nah, nanti takutnya akarnya enggak mendukung. Enggak mendukung. Nah, ini pasir ya, hanya pasir, enggak masalah. Itu nanti media dasarnya masih utuh. Ini sebenarnya dari lahan itu baru 6 bulan. Oh, ini dari 6 bulan dari Tapi udah ada terubusan-terubusan baru ya. akar baru ya. Akar baru. Dan rencana kita mau ambil ini nanti kan gerak dasarnya begini ya. Jadi kita harus lihat dulu akar yang di sini. Biasanya kalau liuannya ke sini, akarnya mesti memutar ke arah membalik ke arah sini, dan di sini seharusnya mesti ada akar juga. Iya, iya. Ya ini udah cukup, ini udah bisa, udah kelihatan ya geraknya. Ini kan kita ambil begini, ini nanti walaupun apa tapi topnya nanti di sini. Kita pakai ini untuk Berarti udah sesuai sama ya, bayangannya, sesuai. Kita masukkan kembali ya ke dalam medianya. Ini medianya terdiri dari geprukan bata ya, kokopit, Pak? Ya. kemudian sekam bakar, kemudian humus ya, tanah humus. Kita nggak pakai pupuk. Untuk sinensis itu kan sebagian orang takut untuk di daerah panas itu, apabila dikenakan matahari full daun biasanya menguning. Nah, untuk mengantisipasi itu, itulah tadi kita campuran kokopit, geprukan bata, kemudian sekam bakar ini tadi biar media dingin. Nah, nanti kalau kena matahari full juga pohonnya ndak begitu stres dan daun ndak menjadi menguning. Berarti media yang ini untuk tempat yang panas, Pak Adi? Ya, Tempat tempat yang panas. Jadi kalau di tempat yang dingin biasanya orang cukup pakai tanah humus saja kan. Oh, gitu. Dan kita enggak sama sekali nggak pakai pupuk ini. Karena nanti humus itu tadi adalah pemusukan daripada hijau daun ya. Itu saya buat tempat, digali tempat biasanya. Oh, bikin Bekas- humusnya ya, maksud Pak bikin Adi? humusnya. Oh, tanah kompos humus. daun ya, Pak? Iya, kompos daun. Oke. Jadi medianya udah jadi, akan kembali. Apa misalnya di pot medianya memang harus diganti misalnya itu, Pak? Itu dikurangi berapa persen, Pak? Atau full berani nggak? Ya separuhnya lah. Separuhnya ya. Separuh. Sebenarnya sinensis cuci akar juga sebenarnya nggak masalah. Hanya kan nanti perlu diteduhkan dulu, kemudian proses pemulihannya kan nanti butuh waktu. Sementara kalau dengan metode seperti ini kita hanya buang tanah yang sebagian, karena ini kan masih kebanyakan tanah dari ground aslinya, kemudian dicampur pasir kemarin Iya, untuk ditambah memadatkan. pasir, oke. Nah, sekarang kita tetap pakai tanah yang Yang ini, bawaannya. yang bawah ini, sehingga nanti kalau dalam kondisi seperti ini, setelah ini kita langsung panaskan tidak masalah. Masalah. Jadi dia nggak begitu stres kan lebih pohonnya. aman. Iya, jadi Iya. proses untuk pemulihan itu bisa lebih cepat. Oke ya, kita naikkan pohonnya. Berarti langsung ditanam di posisi yang kita inginkan tadi ya, Pak? Iya, Yang udah betul. dilihat tadi.
kan. Nah ini kan sering ada pertanyaan Pak Adi, untuk sinensis seperti ini biasanya ganti medianya itu kapan gitu, atau berapa kali setahun atau berapa bulan sekali, biasanya ada pertanyaan seperti itu. Ini paling nanti kalau udah mau dipindahkan ke pot bonsai ya baru nanti di apa tambahkan medianya lagi. Kalau misalnya apa sinensis ini kan sebenarnya medianya lama tidak diganti juga nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya, karena kalau akar itu beda dengan pohon-pohon yang lain, itu akar madet sehingga media habis kan. Iya. Kalau ini sinensis ini akarnya bergantian. Jadi nanti akar muda itu apa namanya kanibal ya, memakan istilahnya menghabisi akar-akarnya yang lama, yang akar tua jadi busuk ya Pak. Iya, jadi busuk dan itu jadi makanan bagi akar-akar mudanya. Sehingga sirkulasinya akar baru keluar, akar yang lama dimakan, kemudian nanti yang baru tadi menjadi tua, kemudian keluar akar baru lagi dimakan lagi. Jadi begitu Berarti siklusnya. kalian ganti media aja seharusnya nggak perlu mungkin ya. Ya betul. Nah untuk pemupukan secara alami kan biasanya sinensis apa cemara ini daunnya kan Dari rontok. rontokan Ya, daun. rontokan daun nanti tumbuh di apa? Ini nanti mungkin bagian atasnya aja ya kita kasih Humus. gitu. humus atau busukan daun bambu. Oh, daun Ya daun bambu. bambu itu juga lebih cepat kalau untuk media yang sudah sedikit itu kita kasih Atau udah lama ya Pak? ya yang udah lama kita kasih daun bambu. Kalau udah begini kita kan tinggal menata ya, menata banyak tajuk-tajuknya. Ini sebagian udah saya kawatin. Nah itu biasanya ada ketakutan Pak Adi, misalnya maksudnya mungkin nyari aman ya. Kalau ini kan habis ganti media terus langsung dikerjakan gitu, atasnya nggak masalah Pak Adi? Iya nggak masalah. Nggak masalah Ada juga nanti sebagian ada yang sebelum direposisi kerjakan dulu biar pohonnya nggak gerak kan. Kalau apa, cuman ini kan udah cukup padat ya. Oh, gitu udah ya. cukup padat karena kita tadi nggak Medianya cuman separuh ya. iya betul. Kita media yang lama nggak kita ganggu. Istilahnya pun ini nggak masalah lagi kan. Masalah ya. Gerak kita nggak akan banyak rubah lagi karena kita hanya tinggal menajuk-najukkan ininya pohon ininya apa namanya bentangannya ini, percabangannya ini. Jadi untuk pembentukan awal seperti ini Pak Adi, biasanya yang dikerjakan apa? Ini ngawatin cabang gitu atau gimana? Iya, ini kan kita apa? Intinya kita mengarahkan percabangan-percabangan ini supaya nanti ini kan mengisi ruang yang kosong sehingga bentuknya menjadi simetris atau asimetris kan itu tadi. Nah, ini untuk mensiasati ini kan biar alur ini pindah ke sini kan ini tadi kan alurnya kan ke sini. Berbelok ke Ya kan ke sini. Jadi nanti untuk memindahkan alurnya ke sini kita nanti tinggal buat keringan di sini. Biar kita pindahkan ininya apa namanya kita pindahkan alur ke top ya, yang baru itu topnya ya. ke arah yang baru. Ini kita jin di sini sedikit. Oke. Kita lukai di sini sedikit. Jadi nanti seolah-olah pohon ini alurnya langsung ke sini topnya yang baru. Nanti pakai pisau kita lebih perjelas. Hanya sedikit atau nanti sampai ujung Pak? Sedikit aja, ya sedikit aja. Untuk merubah alur kambiumnya ini aja yang diarahkan ke atas kan. Jadi seolah-olah ini nanti cabang ini kan dari bawah. Di sini nanti.
prosesnya udah selesai ya Pak Adi ya. Iya. Jadi seperti rencana di awal tadi ini reposisi sekalian bikin gerak dasar dan sampai dibentuk seperti ini. Nah mungkin karena ini termasuk pengawatan pertama juga ya Pak Adi. Iya betul. Nah mungkin ada tips-tips buat teman-teman yang mungkin nanti mau mencoba punya bahan ingin langsung dibentuk seperti yang sudah dikerjakan Pak Adi. Jadi sebenarnya tekniknya Ya. itu kan kita mesti lihat gerak batang ini. Gerak batang. dasar itu gerak Mulai batangnya. dari akar ya, Pak? Mulai dari akar. Jadi nanti ini tadi kan terbenam kan. Jadi terbenam kita tampilkan akarnya mulai dari alurnya dari mana? Kan dari sini. Alurnya dari sini terus menekuk ke sini. Terus ke sini kan ini gerak dasarnya. Iya. Baru naik ke atas. Ya. Nah, ini yang acuan kita, patokan kita nanti untuk membuat kubahnya kan. Ya, yang simetris asimetris itu ya Pak. Betul, ini kan pohon termasuk asimetris ya, kan, tidak karena dia sama sisi ya. iya, tidak sama sisi. Nah, setelah gerak dasar ini dapat, terus kita baru bisa mengarahkan perantingan kan. Yang jelas kalau wajahnya dah di sini, terus itu perantingan kan nanti ke samping, ke kiri, kanan, belakang, sama ke depan. Iya. Nah, yang di depan ini kan kita usahakan supaya tidak menutupi Gerak alur, dasar. ya alur pohonnya kan. Kalau nanti ketutupi, kan nanti kelihatan kurang menarik ya. Lagian untuk kriteria penjurian juga tidak baik. Iya. Karena tertutup kan. Nah, jadi kita memanfaatkan cabang-cabang yang sudah ada kan. Iya, tinggal kita mengarahkan dia ke segala sisi. Intinya pengkawatan pertama ini itu kita memenuhi ruang. Iya, intinya itu ya Pak. Intinya itu kita memenuhi ruang setelah gerak dasar dapat, kita memenuhi ruang dari kubah kan dia asimetris. Jadi kesini lebih panjang ya karena kita lihat ini ada backnya juga belakang lebih panjang, jadi ini kan nanti kita panjangin. Nah ini ruangan di sini kita isi nanti. Kemudian dimensi ya dari sini itu kelihatan sampai ke belakang itu kelihatan, dari sini juga nanti kelihatan dimensinya. Ini kan nanti bisa dinaikkan sedikit ke sini. Yang di belakang itu, cuman itu kan masih kecil, kita los dulu biar batangnya agak besar sedikit biar lebih ngepen kan. Nah kemudian kan ini pohon di sini tadinya kan ketika di ground kan ini alurnya yang panjang, sehingga kan alur awalnya yang sekarang kan Pak Adi bikin top baru, kita buat alur yang baru. Nah kalau sinensis kan kelebihannya kan kita bisa buat keringan, kita jin supaya ini terlihat ngepen, terlihat dan lebih kecil ya. Betul. Jadi ini terlihat seperti perantingan dan perantingannya langsung bisa nampak jadi kan, penuh dia. Ini nanti kalau udah keluar daun-daun baru, nanti baru kita bikin dia mengelompok sehingga nanti pohon ini terlihat harmoni kan, terlihat seimbang. Berarti PR kedepannya untuk pohon ini untuk bikin keringan itu ya Pak Adi? Ya, ini keringannya nanti dipahat dikit biar lebih terkesan alami kan. Nanti kalau yang di bawah mau dibuat keringan juga. Cuman saya agak kurang suka ya karena pohon utuh juga istilahnya membuat membuat daya tarik yang bagus, karena biasanya kan pohon lurus kaku, jadi dibuat keringan biar terlihat seperti ada gerakan. Kalau ini kan dari desain awalnya ini di ground kan memang sudah ada geraknya kan. Jadi kalau kita memilih bahan itu ya kita memilih bahan yang geraknya memang sudah dari awal itu tidak perlu lagi direkayasa. Jadi kita ngerekayasa sedikit aja di sini nanti ya kan. Nah PR-nya ke depan ini kita suburkan. Saya kasih pupuk daun, Gromor atau Gandasil B untuk biar cepat pertumbuhan tunas-tunas baru, supaya nanti ruangan lebih terisi dan terlihat lebih segar. Contoh ini kan, misalnya kan ini kan masih utuh ya, terubusan barunya masih ada kan, kelihatan segar ya, fresh. Kalau yang potongan-potongan ini kan nanti kelihatan agak lesu, kusam ya, karena dia tidak ada terubusan baru kan, lebih kelihatan lebih cerah warnanya. Nah nanti sebagian tadi kan ada yang kita petik, ada yang kita potong. Jadi kalau kayak ranting itu kita potong, enggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kayak
kayak ujungnya. daun kalau Daun. kita potong pakai gunting itu cenderung akan menghitam dan Warna nanti coklat apa? iya betul. Nah, Kering nanti kayak kering itu ya Pak ya? betul. Nah, cuman itu hanya temporer aja. Jadi Iya. nanti setelah kering nanti kita kayak gini kan dia hilang kan. Kita buang daun-daun yang ujungnya mati itu biar tidak mengurangi keindahannya, kesegarannya. Hanya saja nanti ada beberapa titik sinensis ini kan karakternya kalau dipotong pendek, dipres itu akan tumbuh daun-daun duri kayak gini kan, daun-daun duri enggak apa-apa, enggak masalah. Itu nanti malah kita bisa aturkan ya, ini nanti kan bisa dibuatkan ke sini nanti kan, cabangan di sini biar ada tajuk di sini kan. Jadi kelihatan lebih seimbang ya, lebih harmoni dan kelihatan lebih rimbun, enak dilihat. Nah ini kan Pak Adi ada banyak bahan sinensis ini ukurannya lumayan gede itu. Iya. Yang sekarang dikerjakan Pak Adi ini itu berapa lama di ground Pak untuk mencapai ukuran seperti itu? Ini lebih ground-groundan lebih kurang 6-7 tahun ya. Terus baru diangkat 6 bulan yang lalu. Ya, 6 bulan yang lalu ditaruhkan ke pot, terus baru kita berani garap ya. Kalau langsung mungkin nggak berani garap karena pohonnya masih belum pulih kan. Oke, ini nanti kalau mungkin ada teman-teman yang tertarik atau mungkin nanya tentang sinensis mungkin koleksi Pak Adi yang minat mungkin bisa WA, ada nomor WA Pak Adi silakan. Oh iya, silakan. Ini bahan banyak ya, bervariasi ya. Bentuk Mulai dari sebesar jempol sampai segelangan kaki ada. Harganya juga bervariasi dan semua bahan sudah diprogram mulai didasari mulai dari ground. Jadi nanti ketika kita naikkan ke atas pot, kita mau garap, ya salah satu contohnya seperti ini udah bisa langsung garap jadi kan. Oke. Nomornya Ya, kalau untuk tanya soal bahan nanti bisa menghubungi saya di nomor 0812 270 25 888. Oke, terima kasih banyak Pak Adi untuk ilmunya. Ini bermanfaat sekali dan semoga ke depan kita bisa bikin video lagi untuk sinensis. Ya tentu saja, terima kasih kembali.